Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua, damai dengan semua orang. Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ayat 18 ini didahului oleh ayat 17 yang menyatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas jahat kepada orang yang berbuat jahat, sebab itu adalah pembalasan yang bodoh dan hanya pantas dilakukan oleh orang-orang yang tidak menyadari bahwa Tuhan itu hakim yang adil. Umat Tuhan sudah mendapat contoh yang nyata, bisa belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Yesus pun telah mati bagi manusia ketika manusia masih seteru Allah. Seperti Yesus, jika umat Tuhan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, maka dapat memenangkan orang yang berbuat jahat itu. Selanjutnya ditekankan agar jangan terpengaruh oleh keadaan dan orang. Sebaliknya umat Tuhanlah yang ikut menentukan keadaan. Perintah Tuhan adalah, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nasihat ini dimaksudkan untuk menenangkan hati yang sedang marah, sedang panas membara, terbakar oleh kejengkelan bahkan kebencian yang disulut oleh berbagai kejadian. Apa saja yang menghembuskan kasih akan menenangkan gejolak darah amarah, meredakan badai dan mendinginkan panas yang melampaui batas. Berusaha untuk memulai hidup damai dengan semua orang, itulah yang dinasihatkan kepada jemaat setelah Paulus menasihatkan kewajiban-kewajiban Kristiani lainnya. Dengan memulai hidup damai dengan semua orang, maka umat Tuhan akan memberikan tempat kepada murka Allah atas orang-orang yang kita ampuni dan tidak kita perkarakan jika mereka tidak bertobat. Itulah upaya sedapat-dapatnya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak menganut ajaran berkatilah mereka ketika engkau sedang berdoa dan kutukilah mereka pada kesempatan yang lain. Kita diajarkan, berkatilah mereka senantiasa dan jangan pernah mengutuki mereka sama sekali, apalagi merancang pembalasan. Bahkan berusahalah lebih dahulu hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Andai saja semua kita paham betapa limpahnya berkat bagi orang yang mau hidup damai, maka sekitar kita akan pasti melihat Yesus, Sang Raja Damai, ada di hidup kita. Di saat itulah kita mendapat kesempatan memberitakan Injil damai sejahtera. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan lagi kita suka bertengkar, apalagi saling tuntut menunjukkan sikap, aku tidak takut. Awas, jangan sampai Tuhan menghukum kita dengan hal yang menakutkan dan membuat kita gemetar seumur hidup. Mari kita bertobat, biarlah kita dikenal sebagai pembawa damai, sebab kita adalah anak Tuhan, bukan anak hantu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman-Mu menyadarkan saya betapa saya masih jauh dari sifat seorang yang membawa damai. Justru saya pencipta, penebar perselisihan, membuat orang lain tidak damai dengan kata-kata dan perbuatan saya. Andai saja Tuhan tidak menerima saya apa adanya sebagai anak Tuhan, maka pantaslah saya disebut anak hantu. Ampuni saya Tuhan. Saya hargai anugerah-Mu, kesabaran-Mu, dan saya mau taati firman-Mu agar saya bertumbuh dewasa dalam iman. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajari saya hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Saya harus jadi contoh, harus jadi penggagas hidup damai dengan semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Senin dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.